tugas-tugas perkembangannya. Tugas perkembangan adalah tugas yang timbul pada suatu masa tertentu dalam kehidupan seseorang. Keberhasilan seseorang individu menunaikan tugas-tugas perkembangannya secara baik akan memungkinkan individu untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya dan akan mempermudahkan dirinya melakukan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Sebaiknya, kegagalan dalam menunaikan tugas-tugas perkembangannya dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dalam diri individu dan mempersulit dirinya melaksanakan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Sehubungan dengan hal di atas, Harvey Gross menyatakan ada sejumlah perkembangan yang harus dilaksanakan pada anak-anak tingkat sekolah dasar atau umur 6-12 tahun, yaitu 1. Mempelajari keterampilan-keterampilan fisik yang berlaku dalam bermain. 2. Mengembangkan keseluruhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. 3. Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. 4. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam berbicara, menulis, berhitung. 5. Mempelajari permainan sosial, baik sebagai wanita maupun sebagai pria. 7. Mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. 8. Mengembangkan kata hati, moralitas, dan norma-norma. 9. Mendapatkan kebahagiaan pribadi. 10. Mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan badan-badan sosial. Guru juga perlu memahami konsep-konsep tentang tugas-tugas perkembangan di atas. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, guru tidak saja dapat mencari dan menyatakan tujuan-tujuan pendidikan di sekolah, tetapi juga melaksanakan pendidikan sesuai dengan tingkat kematangan, kedisiplinan, dan kebutuhan anak. 2. Membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar siswa. Kebahagiaan umumnya, maka siswa memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu. Maslow Neglan Porwanto 1997 mengemukakan ada 5 tingkat kebutuhan dasar manusia secara karakteristik. Kelima kebutuhan dasar itu antara lain: A. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme manusia, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan perumahan. B. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan untuk terbebas dari rasa takut, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perilaku yang tidak adil, dan sebagainya. C. Kebutuhan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk merasa dicintai dan dimiliki serta disayangi oleh orang lain. D. Kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau prestasi kemampuan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya yang dimiliki. E. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menampilkan atau menunjukkan kemampuan diri secara maksimal dan kreatif. Pada dasarnya, setiap orang berharap agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi, sebagaimana yang dikatakan oleh Prianto 1976-32 bahwa A. Setiap individu berusaha mengejar pemenuhan kebutuhan jasmani seperti bernafas, makan, perumahan, dan sebagainya. B. Setiap individu sejauh mungkin berusaha untuk mewujudkan dirinya sendiri. C. Setiap individu amat mendambakan cinta dan kasih sayang dari orang lain, terutama dari orang-orang yang terdekatnya. D. Setiap individu ingin membina hubungan timbal balik yang kuat dalam kelompok, baik kelompok umur sebaya maupun jenis-jenis kelompok yang lain. E. Sikap individu mengharapkan untuk diterima oleh orang-orang yang lebih tinggi, seperti orang tua, guru, pemimpin, dan sebagainya. F. Setiap individu menginginkan agar usaha-usahanya berakhir dengan sukses. G. Sebagai seorang yang bebas, setiap orang berusaha untuk membuka dari hal-hal yang tidak disukainya. H.
A. Sikap individu akan merasa amat senang jika ia terhindar dari bahaya, ancaman, ataupun intimidasi. I. Sebagai orang yang berkepribadian mantap, setiap individu ingin diakui keberadaannya atau eksistensinya. Di antaranya, orang lain di samping ia akan menghargai orang lain juga menghargai dirinya sendiri. J. Sikap orang ingin mengingatkan dirinya kepada kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu kebutuhan akan kepribadian. Kebutuhan-kebutuhan yang mempengaruhi itu akan dapat mendatangkan kepuasan, kesenangan, dan kebahagiaan bagi orang-orang yang bersangkutan di sekelilingnya. 3. Mengatasi pengaruh kondisi rumah tangga yang kurang menguntungkan. Anak-anak yang memasuki sekolah dasar berasal dari berbagai latar belakang rumah tangga. Ada yang orang tuanya kaya, ada yang miskin, ada yang rumah tangganya retak, broken home, ada yang ditolak atau diterima sebagai semestinya. Ada anak yang dilindungi dan dikasihi secara berlebihan. Kondisi rumah tangga yang demikian itu banyak sedikitnya akan mempengaruhi perkembangan anak. Berikut ini adalah beberapa kondisi rumah yang tidak menguntungkan, yaitu A. Keadaan ekonomi yang berbeda, berkecukupan, dan serba berkekurangan. Ada dua kelompok ekonomi orang tua yang dapat membahayakan kesehatan mental anak, yaitu keluarga yang serba berkecukupan dan keluarga yang berkekurangan. Dalam keluarga yang berkecukupan, misalnya orang tua mungkin terlalu mempertuturkan atau terlalu membatasi kehendak anak-anaknya. Sementara itu, dalam rumah tangga yang serba berkekurangan, anak-anak mungkin tidak terurus, dilepas begitu saja atau ditolak oleh orang tuanya. Namun demikian, keluarga yang serba berkecukupan tidaklah selalu menimbulkan resiko seperti ini. Demikian juga keluarganya yang berkekurangan. Gejala-gejala berkekurangan itu tidak boleh jadi terdapat dalam hal kekurangan perumahan, makanan, pakaian, dan alat-alat pelajaran. Kondisi-kondisi seperti itu dapat mengganggu kesehatan, ketentraman, dan kesejahteraan anak. Sebaiknya, kekayaan boleh jadi dapat membantu anak lupa diri, malas belajar, dan enggan karena mereka tidak merasakan adanya ketenangan. Segalanya mereka dapat diperoleh dengan mudah, dan sebaiknya sifat-sifat kepribadian seperti salah sesuai, benci, iri hati, prasangka, dan lain-lain dapat menjadi yang berkembang karena keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan. B. Pengaruh penolakan orang tua terhadap anak. Seorang anak ditolak apabila dia tidak diharapkan dan tidak dicintai oleh salah seorang atau kedua orang tuanya. Penolakan itu dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan, tidak seperti yang diharapkan, hasil hubungan gelap, dan sebagainya. Resiko atau sikap orang tua berkenaan dengan penolakan ini dapat dikenali melalui prosedur langsung pada predator atau rumit. Konsep penolakan hendaknya dipandang dalam batas-batas tertentu, yaitu ditolak sebagai atau ditolak seluruhnya. Walaupun pembagian ini memiliki sifat-sifat tertentu, tetapi penolakan ini tetap masih sulit diungkapkan. Karena itu, anak-anak yang ditolak pun mungkin menunjukkan gejala-gejala yang sama anak-anak yang ditolak oleh orang tuanya. Apabila mereka berada dalam kelompok lain, sering mengalami berbagai kesulitan seperti merasa harga diri mereka tidak lebih atau salah tingkah, tidak disiplin, dan suka melanggar peraturan. C.
pengaruh perlindungan dan sikap pilih kasih yang berlebihan. Seorang anak dikatakan dilindungi secara berlebihan apabila ia terus-menerus dijaga, dilindungi dan dimanjakan serta dilebih-lebihkan. Seseorang ibu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjaga anaknya itu. Kadang-kadang melarangnya bermain dengan teman lain. Anak-anak diberi kesempatan mengambil risiko atas perbuatan yang dilaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang dipilih kasihkan dalam anak-anak yang berlebihan, bahkan dari saudaranya, oleh seorang atau kedua orang tuanya. D. Pengaruh keretakan dalam rumah tangga atau broken home. Keretakan rumah tangga atau broken home dapat digambarkan sebagai suatu keadaan dalam terjadi kekecewaan dalam organisasi rumah tangga yang biasanya disebabkan oleh kematian, perceraian, ayah tidak bekerja, ayah atau ibu terlalu sibuk dengan urusan luar. Secara umum diyakini bahwa keretakan rumah tangga adalah merupakan tanah yang subur bagi terjadinya masalah pada diri anak. Anak-anak dari keluarga seperti ini sering tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang wajar dari orang tua mereka. Mereka bahkan juga merasa tidak mendapat perlindungan dari orang tuanya. Konsekuensinya mereka melakukan berbagai perbuatan yang kadang-kadang menjurus pada perbuatan yang negatif. Tanpa mereka sadari, perbuatan yang kadang-kadang sebenarnya mereka ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang lain, terutama orang tuanya. Empat, mengatasi pengaruh kondisi sekolah yang tidak sehat. Sekolah tidak selalu menjadi tempat yang menyenangkan bagi setiap siswa. Ada kalanya sekolah menjadi sumber masalah pada diri siswa. Di antara kondisi-kondisi sekolah yang dapat menjadi sumber masalah pada diri siswa adalah kurikulum yang tidak sesuai. Banyak orang yang beranggapan bahwa tujuan utama dari sekolah dasar adalah mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Mereka menganggap bahwa otak anak sebagai gudang atau lumbung yang dapat diisi berbagai fakta dan komunikasi, dan siap untuk digunakan kembali pada masa yang akan datang. Lebih dari itu, banyak guru dan orang percaya bahwa nilai belajar yang diperoleh anak sama dengan kemampuannya mempelajari pengetahuan dan keterampilan serta menyimpannya dalam otaknya melalui pengajaran-pengajaran buku teks. Pandangan-pandangan dan cara-cara pelakuan seperti itu sudah tentu dapat merugikan bagi perkembangan anak. Beribu anak yang tidak diberkahi untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi, bahkan mereka menjurus menjadi anak yang putus asa. Pengajaran terlalu banyak ditekankan pada ukuran yang harus diketahui anak daripada apa yang dapat mereka pahami dan bagaimana bertingkah laku. Siswa tidak banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam hal bagaimana bergaul dengan orang lain secara berhasil. Pendidikan di sekolah dasar hendaknya diarahkan secara langsung pada peningkatan kualitas hidup. Hal ini mencakup tujuan yang lebih luas dan lebih dalam daripada sekedar penguasaan bahan-bahan pengajaran. Seorang guru yang terlatih baik memandang anak sebagai sesuatu yang lebih dari seorang murid yang mampu menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Ia memandang anak sebagai pribadi yang dinamis, yang mencakup sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, dan ide-ide yang berhubungan dengan setiap aspek kehidupannya, yaitu kesehatan dan penyesuaian sosio-emosional. Keefektifan sekolah merupakan suatu pertimbangan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana anak bertingkah laku? Tingkah laku tidak hanya tergantung pada apa yang anak ketahui, tetapi terlebih lagi pada apa yang ia yakini pada sikap-sikap, cita-cita, dan nilai-nilai. Dengan kata lain,
Pendidikan sekolah dasar tidak terbatas pada pengajaran di dalam kelas pada buku-buku teks, melainkan harus juga terkait dengan kehidupan di rumah, di masyarakat, dan lingkungan hidup. Yang kedua, persaingan yang tidak sehat. Masyarakat pada dasarnya adalah kompetitif. Kendati pun hal itu tidak diharapkan, tetapi kita dapat mungkin menghindarinya. Kepribadian, kecerdasan, dan atau prestasi belajar anak mempunyai arti hanya setengah dibandingkan dengan orang lain yang sesuai dengan dirinya. Melalui bimbingan, guru hendaklah membantu anak agar dapat menyesuaikan diri secara lebih baik di bawah situasi yang kompetitif itu dan mungkin menghindari banyak mungkin akibat-akibat persaingan yang tidak sehat. Persaingan di dalam kelas yang menekankan perjuangan antar pribadi atau person-to-person struggle untuk mendapat peranan, status, dan imbalan justru sebaiknya dapat mendorong terjadinya sifat sombong, angkuh, dan mementingkan diri sendiri pada siswa. Penekanan yang terus-menerus untuk berhasil, terutama dalam pencapaian cita-cita yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, serta mengakibatkan terjadinya berbagai masalah seperti melawan, durhaka, masa bodoh, kepatuhan pasif, kehilangan inisiatif, dan penghayal. Oleh sebab itu, guru hendaknya senantiasa mengamati bentuk-bentuk tingkah laku siswa apabila ada siswa yang kurang bersemangat sebagaimana dikemukakan di atas. Yang ketiga, penyamarataan pengajaran bagi semua siswa. Ada anggapan bahwa setelah kelompok murid mengikuti suatu pengajaran yang sama, dengan guru yang sama dan metode yang sama, maka siswa-siswi itu akan dapat mencapai hasil belajar yang sama. Sekolah seperti ini menempatkan kelompok siswa yang sama di dalam ruangan yang sama, menggunakan metode pengajaran yang sama. Selanjutnya, siswa diharuskan membuat dan menyelesaikan tugas yang sama dari halaman buku yang sama pula setiap hari. Setiap siswa diharuskan menguasai mata pelajaran yang sama agar mereka dapat memberikan jawaban yang sama terhadap soal ujian yang sama. Anggapan di atas sudah tentu merupakan pandangan yang keliru tentang siswa. Siswa pada dasarnya adalah berbeda antara yang satu dengan yang lain. Mereka berbeda dalam berbagai hal seperti bakat, kemampuan, minat, dan sifat-sifat pribadi lainnya. Perbedaan-perbedaan ini dengan sendirinya akan mengakibatkan perbedaan pula dalam hal kecepatan dan hasil belajarnya. Ada siswa yang dalam waktu yang singkat dapat menguasai bahan-bahan pelajaran. Sebaliknya, ada pula siswa yang memerlukan waktu yang lama untuk dapat menguasai bahan-bahan pelajaran. Mereka ini boleh jadi memerlukan pendekatan khusus untuk dapat menguasai bahan-bahan yang dipelajarinya itu. Pengajaran tidak hanya sesuai dengan kemampuan intelektual individu siswa, tetapi juga dengan perbedaan emosionalnya. Pengajaran yang seragam bagi murid tidak saja akan mengakibatkan siswa yang cerdas menjadi bosan atau jemu, tetapi juga siswa-siswa yang lamban pun dapat menjadi putus asa dan bersikap masa bodoh. Penyamarataan pengajaran bagi setiap siswa yang dapat merugikan tidak hanya siswa-siswi yang bodoh, tapi juga bagi murid yang cerdas. Oleh sebab itu, perlu ada pengaturan pengajaran atau pelayanan yang memungkinkan setiap siswa dapat mencapai prestasi yang sesuai dengan sifat keindividuannya masing-masing. Yang keempat, pelaksanaan administrasi sekolah kurang memadai. Pelaksanaan administrasi pengajaran yang mengharuskan guru untuk mengajar 40-50 orang siswa dalam satu kelas dapat menimbulkan masalah, baik bagi guru maupun siswa. Demikian pula ruang-ruang kelas yang kecil dan penuh perabotan berupa meja, kursi, dan perabot lainnya yang tertancap di lantai cenderung mendorong terjadinya pola pengajaran atau duduk
diam, dan dengar. Keadaan ruang kelas seperti di atas kurang memberikan kebebasan bagi siswa dan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Cara belajar siswa aktif yang berkadar tinggi. Yang kelima, kepribadian guru dan cara-cara pengelolaan kelas. Ada 3 tipe umum kepribadian guru, yaitu yang pertama, guru yang otoriter, yang kedua, guru yang laissez-faire, dan yang ketiga, guru yang demokratis. Masing-masing 3 kepribadian guru itu akan muncul dalam pelaksanaan pengajaran sehari-hari di depan kelas. Guru yang otoriter adalah guru yang cenderung menentukan sendiri. Guru-guru seperti ini kurang memberi kebebasan bagi siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Segala sesuatunya ditentukan sendiri oleh guru. Murid tinggal menerima apa yang disampaikan oleh guru. Sedangkan guru yang laissez-faire adalah guru yang memberikan kebebasan yang lebih besar bagi murid untuk berbuat. Siswa memiliki kebebasan yang besar untuk menentukan sendiri apa yang patut dilakukannya. Peranan guru hampir tidak ada. Guru-guru seperti ini kurang memiliki wibawa di hadapan siswa-siswanya. Akhirnya, guru yang demokratis adalah guru yang di samping memberikan kebebasan bagi siswa-siswanya untuk berbuat dalam batas-batas tertentu, juga dapat memberikan tuntutan bagi setiap siswa dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari yang bersikap otoriter, karena ia takut kehilangan wibawa di depan siswa-siswanya. Apabila seorang guru bersikap seperti ini, sudah tentu sangat merugikan perkembangan murid. Selanjutnya, siswa akan menjadi pasif, tidak kreatif, dan tidak berani mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, mengatasi pengaruh kondisi sosial budaya dan yang kurang menguntungkan. Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dewasa ini telah membuat orang memperoleh banyak kemudahan di jagat raya ini. Kemajuan di bidang komunikasi misalnya, seakan-akan menghilangkan jarak antara satu daerah ke daerah lain, antara satu benua dengan benua lain, dan antara bumi planet-planet lain. Demikian pula dengan kemajuan transportasi, memudahkan terjadinya mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, dari suatu negara ke negara lain. Akhirnya, untuk meningkatkan devisa negara yang menghasilkan rakyat, perlu pula ditingkatkan bisnis dalam bidang kepariwisataan. Kemajuan dalam bidang dikemukakan di atas menimbulkan berbagai perubahan dalam berbagai segi kehidupan dalam masyarakat seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perubahan-perubahan yang ditimbulkan itu tidak hanya menguntungkan, tetapi juga merugikan masyarakat, yaitu beberapa pengaruh-pengaruh buruk sebagai akses dari pembangunan itu sendiri. Dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan lagi, anak-anak muda tidak sekolah dasar adalah masa belajar, tidak mau menggunakan pikiran secara cermat. Sekolah tidak dapat melepaskan diri dari kondisi kehidupan masyarakat, bahkan mempunyai tanggung jawab untuk membantu siswa-siswanya, baik sebagai pribadi maupun sebagai calon anggota masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan formal, secara bertanggung jawab dan mendidik dan mengajar siswa agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh guru di sekolah. Namun, demikian kegiatan itu saja belum memadai untuk dapat menyiapkan siswa menjadi warga masyarakat yang baik, mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Di samping kegiatan belajar mengajar, guru hendaknya juga memberikan bantuan kepada individu-individu yang mengalami kesulitan-kesulitan pribadi agar mereka mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Di dalam hal ini diperlukan adanya layanan khusus yang disebut bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling membantu berhasilnya pengajaran secara keseluruhan. Fungsi
Fungsi bimbingan dan konseling sekolah dasar. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya mencegah supaya tidak dialami oleh konseli. Ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif daripada fungsi-fungsi lainnya. Keempat, yaitu fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat konseli. Kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi. Keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, madrasah, dan staf. Ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 8. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki keliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. 9. Fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Ke-10, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Masalah-masalah yang dialami siswa-siswi tingkat sekolah dasar. Yang pertama, masalah belajar anak. Beberapa jenis masalah belajar yang dihadapi anak SD antara lain: yang pertama, keterlambatan akademik. Keadaan murid yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Kedua, sangat lambat belajar. Ketiga, keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai. Keempat, penguasaan materi yang lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Kelima, obstak behavior. Obstak behavior merupakan bentuk perilaku yang muncul selama mengikuti proses pembelajaran, tetapi tidak mendukung kegiatan belajar. Bentuknya adalah tidak semangat mengerjakan tugas di kelas, bicara sendiri selama mengikuti pembelajaran, melanggar tata tertib sekolah, melamun ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Keenam, tidak ada motivasi. Ketujuh, defensif pesimis. Defensif pesimis dilakukan guna melindungi citra diri dan saudara diri, tetapi defensif pesimis dilakukan dengan mengembangkan standar yang rendah dalam tujuan yang hendak dicapai. Melalui pengembangan standar yang rendah, individu berharap ketika mengalami kegagalan tetap dapat diterima dan dimaklumi oleh lingkungan atas kegagalannya tersebut. 8. Gangguan keterampilan motorik. Gangguan keterampilan motorik dikenal pula dengan sebutan gangguan koordinasi perkembangan. Anak yang menderita gangguan motorik mengalami gangguan yang sangat parah dalam perkembangan koordinasi motorik yang disebabkan oleh retardasi mental ataupun gangguan fisik yang lain. 9. Problem kesulitan menulis atau disegrafia. Tentunya disegrafia ini berbeda dengan tulisan tangan yang jelek. Tulisan tangan yang jelek biasanya tetap dapat terbaca oleh penulisnya dan juga dilakukan dalam waktu yang relatif sama dengan yang menulis dengan bagus. Tetapi untuk disegrafia
kebrutalan atau kebijasan. Kebrutalan atau kebijasan anak nampak pada perilakunya. Mereka menunjukkan suatu perbuatan yang seringkali memerlukan bantuan orang lain, misalnya berkelahi, berbohong, mencuri, dan merusak. Bentuk tindakan tersebut merupakan ekspresi yang keluar dari emosional yang terganggu. Sekalipun demikian, pada umumnya anak-anak berusaha merubahnya dan menutupi perilaku mereka dengan mengemukakan alasan untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Oleh karena itu, dia membuat cerita yang muluk-muluk agar orang lain percaya kepadanya. Dapat pula mereka lakukan berbuat bohong tersebut karena untuk menyenangkan orang tuanya. 2. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau hiperaktif. Menurut Sandrock, hiperaktif mempunyai ciri kelainan berupa suatu rentang perhatian yang pendek, perhatian mudah beralih, dan tindak kegiatan fisik yang tinggi. Singkatnya, anak-anak ini dapat menaruh perhatian dan memiliki kesulitan memusatkan perhatian pada apa yang sedang dilakukannya. Hiperaktif disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor keturunan. Faktor keturunan pada temperamen perlu diperhatikan dengan tingkat aktivitas sebagai suatu aspek temperamen yang membedakan seorang anak dari anak yang lain dari perkembangan diri. Kedua, faktor kerusakan janin. Perkelahiran, bahaya perkelahiran dapat juga menyebabkan perilaku hiperaktif, semisal minum alkohol yang dikonsumsi secara berlebihan oleh perempuan selama hamil berkaitan dengan lemahnya perhatian dan pemusatan perhatian anak mereka pada usia 4 tahun. Ketiga, faktor makanan. Berkaitan dengan makanan, defisiensi vitamin dapat juga menyebabkan masalah-masalah pemusatan perhatian anak hiperaktif. Ketiga, yaitu masalah stres pada anak. Stres adalah respon individu terhadap keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang disebut stresor yang mengancam dan mengurangi kemampuan mereka dalam menghadapi stres tersebut. Macam permasalahan sosial yang dihadapi anak SD. Yang pertama, pembangkangan, yaitu suatu bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan anak. Kedua, agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik atau verbal maupun kata-kata verbal. Agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya yang dialaminya. Agresi ini mewujud dalam perilaku menyerang seperti memukul, menculik, menendang, dan mencaci maki. 3. Bertengkar. Bertengkar atau berselisih terjadi apabila seorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain. 4. Persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sebagai pembimbing, sikap-sikap itu perlu ditunjang oleh sifat-sifat pribadi tertentu. Menurut Taylor tahun 1969 pada halaman 33 mengemukakan bahwa sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bekerja sebagai pembimbing atau konselor adalah yang pertama penerimaan, pemahaman, dan ketulusan. Istilah penerimaan mengandung dua hal pokok, yaitu keinginan untuk menghargai dan menerima murid sebagai adanya sesuai dengan sifat-sifat perbedaan individual yang dimilikinya. Dan yang kedua, menyadari bahwa pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh individu murid adalah sangat kompleks. Menurut Roger, dalam buku Taylor tahun 1969 mengemukakan istilah penghargaan positif tidak bersyarat untuk menyatakan maksud yang sama atau bersamaan dengan istilah penerimaan. Sifat pribadi kedua yaitu pemahaman, menunjuk kepada proses pemahaman tentang perasaan klien. Menurut Surkoff, mengemukakan istilah pemahaman yang empatik untuk menanyakan pemahaman pembimbing atas kliennya.
Sedangkan ketulusan adalah menanyakan keikhlasan atau sukarelaan pembimbing atau konselor dalam membantu siswa mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Pembimbing dalam hal ini disebut guru harus selalu terbuka dan bersedia memberikan bantuan kepada siswanya yang memerlukannya demi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan siswa itu sendiri. Adapun sikap-sikap yang harus dimiliki oleh para konselor, yang pertama memiliki rasa empati yang tinggi. Seorang konselor haruslah memiliki empati yang tinggi. Sebelum menemukan solusi untuk permasalahan klien, terlebih dahulu konselor harus memiliki empati yang baik. Yang dimaksud empati adalah mengerti dan bisa mengerti pula apa yang dipikirkan oleh klien. Rasa empati ini memang harus dimiliki kedua belah pihak, yakni pihak konselor dan pihak klien. Yang kedua, menghargai klien dengan baik. Seorang konselor harus memiliki sikap menghargai klien yang datang kepadanya. Rasa penghargaan untuk klien ini harus mampu diberikan oleh seorang konselor tanpa syarat apapun. Cara ini akan membuat klien merasa nyaman sehingga dirinya akan bersedia membuka setiap permasalahan yang dihadapi tanpa perlu dipaksa. Selain itu, dengan dihargai maka klien pasti akan merasa bahwa dirinya berharga. Hal ini penting untuk membuat klien merasa senang serta akan memudahkannya untuk mengambil keputusan akan setiap masalah yang tidak membahayakan dirinya dan bahkan yang terbaik untuk klien. Kemampuan untuk menerima klien apapun kondisi klien. Selain menghargai, konselor juga harus menerima klien yang datang ke keadaannya. Apapun keadaan klien dan seberat apapun permasalahan yang dihadapi, dalam hal menerima klien setidaknya dua unsur yang seringkali dipakai, yakni pertama, konselor bisa berkehendak untuk tetap membiarkan adanya perbedaan antara konselor dan juga klien yang datang kepadanya. Kedua, konselor harus memahami bahwa pengalaman yang akan dilalui oleh klien nantinya adalah pengalaman yang penuh dengan pembinaan, perasaan, dan juga perjuangan. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam memperhatikan klien. Jelas bahwa seorang konselor harus memperhatikan klien dengan baik dan detail, terutama untuk masalah yang sedang dihadapi. Ini artinya seorang konselor harus memiliki keterampilan untuk dapat mengamati klien serta mendengarkan dengan seksama. Dengan cara ini, konselor mampu untuk mengetahui inti dari permasalahan serta perasaan dari klien yang datang, seringkali dengan mengamati dan memperhatikan secara detail. Konselor juga bisa menggali lebih dalam tentang masalah yang dialami klien. Bisa jadi bahwa konselor tahu hal-hal yang masih ditutupi oleh klien atau tidak dianggap oleh klien, sehingga nantinya konselor dapat membantu klien untuk menemukan solusi terbaik bagi masalahnya. Yang kelima, mampu menciptakan suasana yang akrab dengan klien. Suasana yang akrab sangatlah penting selama konseling karena akan membuat klien merasa rileks dan juga santai. Jika konselor dapat memperhatikan klien dengan baik, maka konselor dapat menciptakan suasana yang akrab dan santai juga dengan sikap dan karakteristik klien. Dengan keakraban dan suasana yang cair ini, klien akan merasa sangat nyaman selama proses konsultasi sehingga dirinya bisa mengutarakan semua permasalahan serta hal yang dirasakannya. Beberapa cara untuk dapat menciptakannya suasana yang akrab seperti misalnya adalah membicarakan tentang kesukaan atau hobi klien, membuat suasana canda dengan klien, dan lain sebagainya.